Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk saudaraku semuanya, para penggemar wayang kulit atau wayang purwa dimanapun Anda berada. Di sini saya akan mereview wayang kulit atau wayang purwa koleksi saya, yaitu wayang putren. Salah satu wayang putren yaitu wayang Dewi Kuntri Talibrata. Nah, ini wayangnya. Ini adalah tokoh Dewi Kuntri Talibrata. Bisa dilihat pahatannya dari kejauhan sangat indah sekali, estetika busananya menunjukkan busana seorang ibu suri atau ibu ratu. Wayang Dewi Kuntri Talibrata ini saya peroleh waktu itu, pembuatnya adalah Sanggar Kayon dari Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Saya akan kupas sedikit tentang Dewi Kuntri Talibrata. Kalau dalam versi India, Dewi Kuntri Talibrata ini merupakan anak Prabu Surasena. Nah, kemudian diasuh oleh Prabu Kuntriboja. Itu saudaranya Prabu Surasena. Nah, Dewi Kuntri Talibrata ini bernama aslinya adalah Dewi Prita. Kemudian karena diasuh oleh Prabu Kuntriboja, maka namanya diganti Dewi Kuntri. Nah, karena putranya Prabu Kuntriboja tadi. Nah, Dewi Kuntri Talibrata ini memiliki kemampuan atau kemahiran yang sangat luar biasa, yaitu ulah tapa brata. Kemudian dia adalah wanita utama, wanita yang menjadi suri teladan, dan dia adalah juga ibu yang sangat menyayangi para putra-putranya. Nah, Dewi Kuntri Talibrata ini karena dia adalah seorang anak raja, maka kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan bahwa Dewi Kuntri ini adalah wanita yang terpelajar atau wanita yang memiliki tingkat ilmu atau pendidikan yang sangat tinggi. Nah, Dewi Kuntri Talibrata itu ketika ayahnya mendapatkan seorang tamu atau seorang tamu agung kenegaraan, ya, bernama Resi Druwasa. Resi Druwasa itu adalah resi yang sangat sakti mandraguna, memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Nah, Dewi Kuntri Talibrata ini mampu memberikan pelayanan hidangan makanan kepada Resi Druwasa itu dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu Dewi Kuntri Talibrata ini kemudian dikasih aji-aji atau diberi ilmu, ya, oleh Resi Druwasa, yaitu Aji Aditya Hirdoyo atau Aji Aditya Hredoyo. Kalau dalam versi pedalangannya adalah Aji Kunto Kalkas Cipto Tunggal Tanpa Lawan. Nah, jadi Dewi Kuntri ini bisa menginginkan atau
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pada waktu itu dia mendapatkan Aji Aditya Hirdoyo dari Resi Druwasa itu ya karena dia termasuk adalah murid yang sangat cerdas atau murid yang sangat pandai. Nah, pada suatu ketika Dewi Kunthi Talibrata ini ingin mencoba kekuatan atau kesaktian Aji Aditya Hirdoyo atau Aji Kunto Kawekas. Aji Kunto Kawekas Cipta Tanpa Tunggal itu. Nah, pada suatu saat ketika dia melihat matahari di waktu pagi hari, itu kalau bahasanya itu kalau bahasa Jawa adalah waktu wisan gawi ya. Matahari itu bersinar sangat indah sekali. Nah, akhirnya dari mantram Aji Aditya Hirdoyo itu turunlah Bathara Surya mendatanginya. Nah, akhirnya ditanya oleh Bathara Surya apa yang hendak diinginkan. Nah, Dewi Kunthi ini tidak menginginkan suatu apapun karena Dewi Kunthi itu sangat ingin sekali mengetahui kekuatan atau kedahsyatan ya mungkin bisa dikatakan kelebihannya Aji Aditya Hirdoyo itu seperti apa. Nah, terus akhirnya Bathara Surya itu yang sudah mendatanginya, kalau dia sudah datang dipanggil itu tidak selayaknya pulang tanpa memberikan sesuatu atau hadiah apapun kepada makhluk atau manusia yang telah memanggilnya. Nah, pada saat itu juga Kunthi itu diberi putra oleh Bathara Surya ya. Ini kalau di versinya Mahabharata Dewi Kunthi itu diberi putra yaitu Suryatmaja atau Karna. Tapi kalau dalam versinya Pedalangan, nah ini Dewi Kunthi ini melalui proses kehamilan. Nah itulah kekuatan Aji Aditya Hirdoyo yang diberikan oleh Resi Druwasa kepada Dewi Kunthi Talibrata ini atau Dewi Prita. Nah, akhirnya Dewi Kunthi Talibrata itu memiliki anak Karna atau memiliki anak Suryatmaja atau Karna Basusena itu. Karena merasa malu ibaratnya masih gadis memiliki anak, akhirnya bayi Karna atau Suryatmaja itu dihanyutkan di Bengawan Gangga, kemudian ditemu atau dicandangi oleh seorang kusir itu dari Petra Praloyo. Itu sebetulnya kusirnya Adipati Distarastra yaitu Ki Adirata. Nah, di situ akhirnya Suryatmaja diasuh oleh Ki Adirata. Nah, pada cerita selanjutnya akhirnya Dewi Kunthi itu disayembarakan. Pengumuman itu boleh diikuti oleh raja-raja Sewu Negara. Nah, dari raja-raja Sewu Negara itu siapa yang nanti dipilih Dewi Kunthi maka dia akan menjadi suaminya. Nah, raja-raja Sewu Negara itu ternyata tidak ada yang dipilih. Nah, sebetulnya yang dalam cerita itu Pandhu Dewanata itu yang datang terlambat itu sebetulnya dia tidak bisa mengikuti pemilihan itu. Karena apa? Karena Pandhu itu datangnya akhir. Nah, karena sudah kedahuluan oleh Raden Narasoma
putra dari negara Mandoraka, putranya Prabu Mandraspati. Nah, akhirnya si Pandu itu ditantang oleh si Narasoma itu, kalau dia bisa mengalahkan Narasoma makanya Dewi Kunthi itu akan diberikan. Nah, pada kenyataannya akhirnya Narasoma itu dapat dikalahkan walaupun Narasoma itu memiliki aji Canda Birawa. Nah, akhirnya pada cerita selanjutnya Kunthi itu menjadi putri boyongannya Pandu. Nah, pada kenyataannya Narasoma tadi yang sebetulnya itu tidak mengikuti sayembara tapi dipilih oleh si Kunthi itu sebetulnya ingin sekali mencari jodoh untuk adiknya Dewi Madrim. Nah, akhirnya ketika Narasoma itu dapat dikalahkan oleh Pandu, maka selain Dewi Kunthi diserahkan kepada Pandu Dewanata, maka adiknya yang bernama Dewi Madrim itu diserahkan juga kepada Pandu Dewanata. Nah, karena si Narasoma atau mudranya Salya itu karena dia sudah memiliki istri yaitu Dewi Setyawati, adalah putranya Begawan Bagaspati dari Pertapan Argobelah. Nah, ini kita kembali kepada Dewi Kunthi Talibrata ini. Nah, ketika dia menikah dengan Pandu, nah itu ada sebuah kesalahan yang sangat besar sekali ketika dia melakukan perjalanan di hutan Kamyaka antara Pandu, Kunthi, dan Madrim. Dia memanah rusa yang sedang berkasih-kasihan. Nah, ketika dipanah rusa itu ternyata adalah jelmaannya seorang pertapa atau pendeta yang bernama Resi Kindumono. Nah, disitulah Pandu mendapatkan kutukan atau kesedihan yang sangat luar biasa karena dia tidak akan mendapatkan keturunan dari istri-istrinya. Apabila dia melakukan hubungan dengan istrinya, maka disitulah tiba ajalnya Pandu Dewanata. Nah, terus akhirnya Pandu Dewanata melakukan tapa brata, meminta kemurahan dari Tuhan Yang Maha Esa agar dibebaskan dari kutukan-kutukan itu.